Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan juga kepada semua jemaat yang sedang menyaksikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mau menyapa Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH beserta Ibu Popi beserta anak mantu dan cucunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang luar biasa. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang empunya segalanya. Kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan untuk kasih setia penyertaan-Mu. Hamba pada saat ini mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba mohon ampun atas segala dosa dan salah hamba. Bapa, layakkan, tahirkan, dan kuduskan hamba, sehingga firman ini boleh memberkati kami semua. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini akan memberkati kita semua. Setiap kuasa kegelapan, kuasa dunia yang mau mengambil firman Tuhan pada saat ini, hamba tolak di dalam nama Yesus anak Allah, Yesus dari Nazaret itu. Bapa, hancurkan ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan memberikan satu tema dengan judul Jadilah Sabar. Dengan tema Jadilah Sabar. Oleh karena itu, sebagai awal kita akan membuka Alkitab kita dalam Amsal 16 ayat 32, dalam kitab Perjanjian Lama Amsal 16 ayat 32. Kita akan membaca, yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering mendengar kata sabar. Dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak bisa menahan kesabaran kita. Mungkin ketika kita sedang di jalan, sedang lagi buru-buru, ketika mobil atau kendaraan kita disenggol, kita tidak sabar, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, kita langsung marah-marah. Atau ketika kita sudah melakukan hal yang benar tetapi kita dimarahin, atau ketika kita sudah melakukan di jalur yang benar tetapi kita difitnahkan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, mampu atau tidak kita melakukan, mampu atau tidak kita sabar menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita seperti saat yang kita alami saat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadi seorang yang sabar. Poin yang pertama yaitu bersabar adalah teladan dari Tuhan. Dan ketika kita sabar, maka kita akan mendapat pahala bagi orang yang mampu menahan diri. Jadi poin yang pertama, bersabar adalah teladan dari Tuhan dan pahala bagi orang yang mampu menahan diri. Tuhan Yesus sebagai teladan kehidupan kita. Ketika ia dihina, ketika ia difitnah, ketika ia dipukul, ketika ia diludahi, bahkan disalibkan, dia tidak marah dan dia tidak membalas apa yang terjadi kepada dia, tetapi dia berdoa, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, Tuhan Yesus adalah sebagai tokoh yang mengikutinya. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut harus melakukan apa yang kita ikuti itu, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bersabar adalah teladan dari Tuhan.
ketika dalam kehidupan kita, kita dihina, kita difitnah, kita mungkin dimarahin, tetapi kita merasa sudah melakukan yang benar, tetapi kita dimarahin, mampu atau tidak kita menahan amarah kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari tokoh yang kita ikuti itu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia dimarah, ketika dia difitnah, ketika dia diludahi, dipukul, bahkan disalibkan, dia tidak marah, tetapi dia mengampuni. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari jadilah teladan seperti Tuhan. Berikan kekuatan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita tetap bersabar. Kita contoh dalam Alkitab, Yusuf sabar ketika ia dijual dan difitnah selama 13 tahun. Tetapi dalam kesabarannya, hasil dari kesabarannya, setelah dia dijual, difitnah, dipenjara, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Setelah 13 tahun, dia diangkat menjadi mangku bumi di Mesir. Luar biasa, Bapak Ibu. Selama 13 tahun dia difitnah, dia menerima masalah, dia begitu menderita, tetapi keteguhan hati dan imannya, dia mengandalkan Tuhan, Engkau satu-satunya penolong hidup kami, Engkau satu-satunya penolong hidup hamba. Maka setelah dia dipenjara, dia diangkat menjadi mangku bumi di Mesir. Jangan pernah takut. Ayub sabar ketika semua hartanya diambil dalam sekejap. Ketika kambing dombanya 7.000 ekor diambil dalam satu hari. Terus untanya 3.000 ekor diambil juga dalam satu hari. Begitu juga dengan keledai betinanya 500 ekor diambil dalam sehari. Begitu juga dengan anak-anaknya 10 orang diambil dalam 10 hari. Tetapi Ayub berkata, dengan telanjang aku datang kepadamu, dengan telanjang aku kembali kepadamu. Tuhan yang benar, Engkau saja yang benar. Maka dalam kesabaran Ayub, Tuhan menggantikan 2 kali lipat. Jadi Bapak Ibu tetap yakin. Mungkin Bapak Ibu sedang dalam permasalahan. Mungkin saat ini usaha Bapak Ibu sedang mengalami yang menurun. Tetap yakin Tuhan akan menggantikan 2 kali lipat. Dan lihat hasil dari kesabaran itu ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup kita. Maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, raja Israel yang pertama, dia sabar. Ada waktu di mana ada 2 waktu di mana dia harus membunuh Saul, sudah ada di depan matanya, dia harus membunuh Saul, tetapi dia tidak membalas semua itu. Walaupun dia ingin dibunuh, dikejar-kejar, tetapi ketika ia berada di gua Adulam dan ketika Saul dan pasukannya sedang tidur, dia sudah ada waktu untuk membunuh, tapi dia tidak melakukannya. Dia berkata bahwa penghakiman hanya milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mari kita bersabar. Tuhan akan memberikan pahala bagi kita. Ketika kita bersabar, Tuhan akan memberikan hadiah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang pertama yaitu jadilah sabar adalah bersabar. Karena bersabar adalah teladan dari Tuhan. Dan ketika kita bersabar itu akan mendapatkan hasil. Ada mendapatkan hasil. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang luar biasa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karena itu
marilah kita bersabar dalam kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan Yesus sebagai pencipta, sebagai penolong kita. Jangan pernah ragu bahwa minta kekuatan pada Tuhan. Poin yang kedua adalah kesabaran harus menjadi dasar diri kita. Kesabaran harus menjadi dasar hidup kita. Saya sedikit memberikan kesaksian ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus. Saya begitu gampang emosi, saya begitu marah. Ada sedikit saya lari pada minuman-minuman mabuk. Ada sedikit saya lari dalam pergaulan bebas. Ada sedikit saya lari dalam obat-obatan. Tetapi saya menyadari bahwa itu hanya memberikan kebahagiaan yang semu dan hanya sebentar. Ketika saya sadar bahwa ternyata hidup saya masih ada kenyataan bahwa saya masih menghadapi persoalan. Tetapi hari ini saya berada dan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi Tuhan menyayangi saya. Tuhan mengangkat saya dari tempat yang kotor, dari tempat yang sampah, tetapi Tuhan merubah saya setiap hari. Dan saya berkata, Tuhan, ini diri hamba, Tuhan, bentuk, buat hamba, bakar hamba terus ya Tuhan, sehingga hamba timbul menjadi emas yang murni. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sedang dalam permasalahan, tetap sabar, andalkan Tuhan. Kesabaran harus menjadi dasar hidup kita. Kadang-kadang kita tidak sabaran sehingga kita mengambil jalan pintas. Kita marah. Ketika kita marah, kita mengambil keputusan. Akhirnya semuanya menjadi hancur. Oleh karena itu, kesabaran dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Yohanes 5, Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Di situ dikatakan begini Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, dari pembacaan ini bahwa kita harus hidup sabar dan menjadi contoh para nabi, para Tuhan kita, tokoh-tokoh dalam Alkitab bersabar, dan mereka menghasilkan dari kesabaran itu mereka menghasilkan buah yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sabar, yaitu orang yang sabar akan menerima janji-janji Tuhan. Orang yang sabar akan menerima janji-janji Tuhan. Ayub bersabar, dalam kesabarannya ia mendapatkan gantinya 2 kali lipat. Yang sebelumnya kambing dombanya hanya 7.000, ketika diambil dia berserah. Tuhan gantikan menjadi 14.000. Untanya hanya dari awalnya cuma 3.000, ketika diambil Tuhan gantikan menjadi 6.000. Keledai betinanya cuma 500, Tuhan gantikan menjadi 1.000. Ke-10 anaknya diambil oleh Tuhan, Tuhan gantikan menjadi 10 juga. Dan 3 orang wanita adalah orang-orang tercantik pada zaman itu di sebelah timur. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, jangan pernah takut. Orang yang sabar akan menerima janji-janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang tak terbatas, dan mengasihi Tuhan dengan tidak terbatas.
Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Matius 5 ayat 3 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di sini bukan sebagai miskin materi, tetapi miskin rohani. Ketika kita merasa hidup kita miskin rohani, kita mau belajar terus, kita mau mendengar firman Tuhan, kita masih miskin terhadap firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka dengan Tuhan akan memberikan kita, penuhi kita dengan kasih karunia. Seperti sebuah gelas, saya umpamakan sebuah gelas. Jika gelas itu sudah penuh, jika mau diisi lagi dengan air, maka air itu akan tumpah. Oleh karena itu, kita harus mengosongkan. Kita harus merasa, kita bukan merasa sombong. Aduh, saya sudah tahu firman ini. Saya sudah mengerti. Itu artinya kita sombong rohani. Tetapi kita mau miskin rohani. Kita Tuhan, hamba mau ingin belajar terus. Kita mengosongkan hati kita. Sehingga kasih karunia itu ketika dikosongkan, tubuh kita membutuhkan, dituang, maka akan memenuhi hidup kita. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan dipenuhi terus, sehingga setiap hari, setiap waktu kita semakin dibaharui, semakin hari semakin berubah, sehingga kita menjadi sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah tahu, tetapi kita merasa miskin. Tuhan, hamba miskin rohani Tuhan. Hamba ingin sekali belajar firman Tuhan. Hamba ingin sekali mendengar firman Tuhan. Hamba ingin sekali membaca firman Tuhan. Kita merasa kosong. Sehingga ketika kasih karunia Tuhan dituang dalam hidup kita dibaharui. Kita penuh dengan sukacita. Kita tidak lagi bersungut-sungut. Kita tidak lagi marah-marah. Kita tidak lagi menjadi cepat emosi. Kita tidak lagi gampang marah. Tetapi kita sabar. Kita melihat bahwa Tuhan ada di depan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sabar. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, bersabar adalah teladan dari Tuhan dan pahala bagi orang yang mampu menahan diri. Yang kedua adalah kesabaran harus menjadi dasar dari diri kita. Yang ketiga, orang yang sabar akan menerima janji-janji Tuhan. Ini 3 poin yang harus kita yakini. Dan ketika kita melakukan ini, maka ada hasil. Hasilnya apa? Yang tadi, yang saya sudah jelaskan, bahwa hasilnya ketika Ayub bersabar, Ayub digantikan 2 kali lipat. Ketika Yusuf sabar menghadapi segala fitnahannya, dia diangkat oleh Tuhan menjadi bangku bumi setelah 13 tahun di Mesir. Terus ketika Daud sebelum menjadi raja, ia dikejar-kejar oleh Saul. Ia tetap sabar, dia berharap pada Tuhan. Sehingga akhirnya Raja Israel kedua jatuh kepada Daud. Itu karena hasil daripada kesabaran. Nah, bagaimana ketika akibat dari ketidaksabaran dalam kehidupan kita? Tadi kita sudah belajar bahwa ada 3 hal poin dan hasilnya apa. Tetapi ada juga ketidaksabaran, akibat dari ketidaksabaran itu apa? Kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Kita tetap tidak keluar dari Alkitab, yaitu Abraham dan Sarah. Tidak sabar menunggu janji Tuhan untuk memberikan keturunan. Sehingga mereka tidak sabar karena umur Abraham dan Sarah sudah lanjut. Mereka dijanjikan Tuhan akan memberikan mereka keturunan seperti bintang di langit. Tetapi mereka tidak sabar. Sehingga apa? Sarah mengambil hambanya orang Mesir dan memberikan kepada Abraham. Ini hambaku. Dan diberikan. Sehingga dari situlah lahirlah sepupu kita yang sampai saat ini ada di sekitar kita. Karena apa? Karena ketidaksabaran untuk menantikan janji-janji Tuhan. Musa. Yang kedua adalah Musa. Musa, walaupun dalam Bilangan 12 ayat 3 nanti kita baca-baca sama-sama dalam Bilangan
12 ayat 3 di situ dikatakan begini. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di atas seluruh bumi. Tetapi apa? Hasil dari ketidaksabaran, maka Musa tidak diberikan masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak diberikan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu nanti kita sama-sama membaca dalam Bilangan 20, Bilangan 20 ayat 8 sampai 11. Karena ketidaksabaran, maka walaupun Musa adalah orang yang paling tulus, adalah orang yang sangat lembut hatinya, tetapi dia melakukan satu kesalahan. Dia tidak sabar. Kita sama-sama membaca dalam ayat 20 ayat ini, Bilangan 20 ayat 8. Bilangan 20 ayat 8. Di situ dikatakan begini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini adalah cerita ketika di dosa Musa dan Harun, yaitu Bilangan 20 ayat 8 di situ katakan, Allah berkata begini, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari batu-batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tetapi Tuhan berkata, Musa, engkau kumpulkan umatmu dan berdiri di depan batu itu dan katakan kepada batu itu, keluarlah air. Tetapi karena ketidaksabaran Musa, di ayat yang ke-11 di situ dikatakan begini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Dari hal ini ketidaktaatan Musa, maka dari disuruhnya hanya berkata kepada bukit batu itu keluar, tetapi Musa karena ketidaksabarannya, ketidaktaatannya, dia memukul. Walaupun Musa adalah seorang yang lembut hatinya, tidak ada di dunia ini seperti dia, tetapi dia akhirnya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita belajar untuk sabar, merendahkan diri, tetap yakin, menjadi contoh adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah pencipta kita. Dia menjadi contoh. Jangan pernah takut, jangan pernah takut Bapak Ibu, tetapi tetap percaya apapun masalah yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, tetap Tuhan adalah penolong yang setia. Mungkin saat ini Bapak Ibu, Tuhan, saya sudah sakit lama. Saya dalam keadaan permasalahan rumah tangga atau usaha saya sedang dalam turun. Tetap percaya, andalkan Tuhan. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Demikian jauh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati, menguatkan Bapak Ibu saudara-saudari. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah ini yang Engkau berikan bagi kami. Teruskan kami Tuhan untuk bersabar. Untuk kami terus dibentuk Tuhan. Untuk sabar, tidak bersungut-sungut. Agar kami terus sabar dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam permasalahan. Mungkin mereka dalam sakit penyakit. Mereka sudah menderita bertahun-tahun dan mereka sabar. Tuhan dengar.
Tolong jamah mereka ya Bapak. Mungkin juga ada yang mungkin dalam usaha mereka Tuhan. Bapak berkati agar usaha mereka terus bangkit ya Bapak. Mungkin mereka juga dalam pergumulan rumah tangga suami istri atau anak, Tuhan berkati Tuhan. Agar semua akan indah pada waktunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiap penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.